Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Al-Insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini dari berbagai media, dari Facebook, dari WhatsApp. Pertanyaan Ustaz Arfan ini mengenai alam jin ini memang luar biasa. Ini kita suasana view-nya juga ini membuat bulu kuduk merinding. Bukan berarti kita uji nyali, bukan, tapi kemudian kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama nih Ustaz, itu dari Ibu Anita Triana di pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita menuduh seseorang itu yang mengguna-guna kita, sementara itu kan tidak bisa dibuktikan, nggak ada buktinya, tapi dia menuduh karena ada indikasi dan sebagainya. Gimana itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Insan, kembali lagi kita bahas tentang tetap di tema ruqyah syar'iyyah. Ada pertanyaan dari ibu mana tadi? Ibu Anita. Ibu Anita, iya. Jika seandainya seseorang itu menuduh orang yang mengirimi kita atau kena menyihir kita, nah ini tidak benar. Ya, jadi kita tidak boleh bersuudzon karena memang betul pertama tidak ada bukti. Dan terkadang menurut pengalaman kita juga orang yang sedang kesurupan, kita ruqyah, maka terkadang dia menyebutkan orang-orang yang kadang-kadang di dekat sekitar kita. Kita ruqyah, kadang-kadang saya disuruh, siapa yang nyuruh? Kita katanya gitu. Siapa yang nyuruh? Kita tanya. Dia nyebutkan nanti dari keluarga-keluarga kita atau tetangga-tetangga kita atau orang terdekat kita. Nah, ini perkataan yang jin yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh kita percayai karena tidak ada satupun jin itu perkataannya atau tuduhannya itu yang benar. Dia akan berbohong karena dia mau mengadu domba kita. Jadi tidak boleh seseorang itu untuk menuduh bahwasannya si fulan yang sudah menyihir keluarga saya, yang mengirimi sihir atau buhul apapun, seperti ini nggak boleh. Intinya berarti kita harus husnuzon ya? Iya, husnuzon, karena memang perkataan jin ini memang sifatnya nanti mengadu domba di antara kita, memutuskan tali silaturahmi. Oke. Ya Ustaz. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Aida Arya, dikatakan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau kita bisa melihat jin atau istilah sekarang indigo, punya indera keenam. Itu benar di diri kita ada jinnya ya Ustaz, dan harus diruqyah? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi untuk ibu yang bertanya, pertama, ketika seseorang itu bisa melihat jin, maka dia sudah terindikasi di dalam tubuhnya itu ada jin. Karena kita manusia ini tidak paham dan mengetahui dengan alam yang gaib, walaupun kita harus beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, apalagi jin. Jadi ada yang sekarang ini indigo atau anak yang indigo itu telah dimasuki oleh jin. Makanya dia kadang-kadang nampak di sana ada besar, di sana ada hitam, nah seperti ini orang yang harus layak diruqyah. Ya, orang yang indigo bukan punya kelebihan, bukan, malah dia itu sudah dimasuki oleh gangguan-gangguan jin atau ada jin di dalam tubuhnya sehingga dia bisa nampak jin atau bisa nampak makhluk halus kalau kita sering katakan. Maka dia layak diruqyah. Orang yang seperti ini layak diruqyah, bukan malah diminta-minta bagaimana ini ramalan-ramalannya, tidak. Maka dia yang wajib diruqyah. Tidak ada orang yang indigo seharusnya. Ya, orang punya indera keenam. Berarti memang faktornya jin saja ya? Iya, itu dan jin. Ada juga memang kadang-kadang ini bisa diinikan Ustaz. Kadang-kadang ada orang yang memang mungkin keluarganya leluhurnya dulu memang sudah ada kesepakatan dengan jin. Ya, karena mereka itu dulu ketika mungkin mengambil ilmu-ilmu itu, ya saya nanti kalau mati akan saya wariskan kepada leluhur saya, anak cucu saya. Nah itu nggak boleh dipilih-pilih, saya saja gitu, agar bisa mengobati, tidak. Nah makanya
hal-hal yang seperti ini, cara meruqyahnya gimana? Itu harus diikrar. Berarti putus Diputuskan. harus diruqyah. Ya, diruqyah dan diikrarkan. Ya Allah, aku hari ini berikrar dengan mengucapkan sumpah, wallahi billahi tallahi, hapuskan hubunganku dengan jin. Hapuskan semua hubungan jin dengan manusia. Hapuskan dan hancurkan dan musnahkan semua hubungan jin-jin dan manusia. Memang kita tidak boleh bermuamalah dengan jin. Ya, seperti itu. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Hanifah Umar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ketika kita melewati tempat angker, kita harus minta izin sama jin pemilik tempat agar kita tidak diganggu? Bukankah kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah semata? Iya, benar Ibu yang bertanya. Kita hanya meminta tolong dan meminta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi ini dan semua makhluk-makhluk. Jadi kalau seandainya kita harus harus memperkokoh tauhid kita. Jadi di bumi ini sebenarnya tidak ada tempat yang angker. Tidak ada tempat yang angker. Ya dulu kita mungkin masih kecil-kecil, oh di sana angker, pohon besar seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Iya, jadi kadang-kadang nggak boleh kita percaya gitu. Tidak ada tempat yang angker. Ya, semua itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita juga kadang-kadang banyak di antara kita masih kalau lewat di pohon besar, ya, kalau dilewat di pohon besar kita mengatakan bah numpang lewat ya, maka kita juga nggak boleh seperti ini, ya, nggak boleh kita minta numpang atau minta ini tidak boleh. Kita hanya berlindung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, seperti itu. Iya, berarti intinya memang keluarga Linsani rahmat Allah. Di dalam surah Al-Baqarah itu kan kita dikatakan khalifah. Khalifah itu pemimpin, dan pemimpin itu jin itu adalah dari secara level di bawah. Jadi kalau kita pimpinannya, kita yang izin ke jin, itu kan berarti terbalik. Itu terbalik. Nah itu. Kemudian ini pertanyaan lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Ibu Epa di Kayu Luas. Mau nanya, apakah kita bisa terhindar dari gangguan jin jika kita sering membaca Al-Quran? Terima kasih. Iya, pertama dari Ibu dari yang Kayu Luas. Pertama memang Al-Quran itu syifa'un, memang itu obat, dan juga kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang tentunya sudah juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta perlindungan kita dengan membaca ayat kursi, ya, tentunya dengan beribadah membaca banyak ayat-ayat Al-Quran, kita sudah terlindungi, ya, kita sudah terlindungi dengan gangguan-gangguan jin seperti itu. Banyak membaca Al-Quran, ya, makanya orang-orang yang memang banyak membaca Al-Quran dan sering membaca Al-Quran dan rutinitasnya membaca Al-Quran setiap hari itu, itulah benteng pertama dia untuk tidak terindikasi dan tidak terganggu oleh gangguan jin, seperti itu. Ustadz, itu yang di belakang waktu live itu kemenyan. Oh ini Ustadz maksudnya Ustadz. Oh iya, ini Bu, ya ini bukan kemenyan, ini pohon gaharu yang dipakai dufa untuk kita ini wangi-wangian. Ya, ada mungkin orang yang pasang ini juga tapi lain dia, ya mungkin kemenyan. Untuk apa? Untuk mengundang jin. Nah ini nggak boleh. Kalau ini yang kita lakukan ini harum dia, ya, asapnya itu harum untuk pewangi ruangan. Dan ya sering, ya seperti itu. Jadi kalau ada yang membakar kemenyan di sini dan dia berniat untuk memanggil jin-jin atau untuk mengobati orang atau untuk mengundang jin, maka itu dikatakan syirik. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz, di kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya kita sambung. Ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Jimat itu adalah syirik. Iya. Ustadz, bagaimana kalau seandainya jimatnya itu dari ayat-ayat Al-Quran, dipajang di toko-toko seperti ayat 1000 dinar agar dagangannya laris, atau ayat-ayat kursi digantung di depan pintu dan sebagainya Ustadz? Iya. Jadi memang benar, Ibu sudah paham juga bahwasannya innat tamaim
syirkun, sesungguhnya jimat itu adalah syirik. Ya, jimat apapun jimatnya, benda-benda apapun yang kita percayai itu dapat melindungi kita selain Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan jimat. Jadi ada bacaan Al-Qur'an yang kadang-kadang kita percaya bahwasannya jika bacaan-bacaan itu ditempel di warung kita dan dapat mendatangkan rezeki, sesungguhnya yang mendatangkan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tergolong pada jimat. Ya, ini ada suatu pengalaman, ada satu dukun yang memang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagaimana kita mendakwahi tauhid, mendakwahi kesyirikan itu enggak boleh, mereka juga rupanya punya ini agar magnet mereka atau tenaga mereka, semangat mereka untuk membuat orang itu syirik itu semakin kuat. Mereka punya program. Salah satu programnya, ada mungkin kita kalau seandainya di masyarakat sekarang ini, kalau di rumah ibu-ibu didatangi orang, anak-anak kecil 2 orang itu bacaan bismillah, kan ada yang bacaan bismillah bu, ya ditempel bu di depan pintu rumahnya. Ada kalimat, satu kalimat yang mereka dakwahkan untuk agar otak orang-orang Islam atau orang-orang yang itu bisa berbuat syirik. Kenapa? Dia katakan, bu, bacaan ini kalau dipasang di pintu rumah ibu maka jin tidak akan masuk. Nah, ini kalimat ini yang mereka dakwahkan. Itu diperintah sama beberapa dukun mereka itu. Rupanya semakin banyak yang percaya, maka tenaga mereka, jin mereka itu semakin kuat. Nah, seperti ini. Makanya yang didakwahkan contohnya itu saja. Cuma katakan, bu, ini bayarnya cuma 2.000 atau 5.000 saja. Bahkan dikatakan kalau dukun itu kalau nggak mau bayar pun nggak apa-apa. Kenapa? Agar mereka dulu paham, otak mereka itu, kalau dipasang rumahku ini bacaan bismillah, maka jin tidak masuk ke dalam rumahku. Nah, seperti itu. Jadi dia percaya dengan bacaan ini. Bukan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan bacaan bismillah ini. Maka dipasang. Ya, kata mereka kalau seandainya dibayar alhamdulillah, dapat uang, dan mereka juga sudah berbuat syirik. Nah, bayangkan kita berapa banyak rumah khususnya di Indonesia ini, di tempat kita, di tetangga kita, ada yang bacaan assalamualaikum, ada yang bacaan bismillahirrahmanirrahim juga. Dia perkataan itu tanda kutipnya ada, bu, bacaan assalamualaikum ini bisa melindungi rumah ibu. Nah, itu dia perkataannya, itu dakwah mereka. Nah, ini yang tidak benar. Sama seperti pajangan-pajangan itu, nggak ada manfaatnya pajangan-pajangan. Kalau seandainya kita pajang, kita apa itu untuk mengusir-ngusir jin, ya itu yang bisa kita baca-bacakan. Ya, bambu kuning kadang-kadang itu lagi kan, ada raja-raja, ya ada beberapa yang kita, kalau kita itu barang sitaan ya. Ya, barang sitaan itu ada mungkin sampai beberapa ratus sekarang itu, yang ada yang sudah kita basmi, ada yang sekarang masih ada. Ada yang bacaan Al-Qur'an, bacaan Arab. Nah, ya, nggak ngerti kita baca-bacaannya itu di di kain warna merah, terus nanti digantungkan di pinggang, jadi kebal dia seperti itu. Nah, ini tidak ada manfaat sedikit pun. Itu adalah jimat, dan jimat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Masya Allah. Jadi itu ibu sekalian, bahwasanya kita simpulkan bahwasanya ayat Al-Qur'an itu adalah untuk dibaca dan untuk diamalkan, bukan sebagai bentuk dari pajangan. Karena kadang-kadang kita meletakkan, dan ini sudah familiar ya, jadi ayat 1000 dinar ini untuk rezeki dan sebagainya. Rezeki itu adalah mintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jimat-jimat lainnya itu adalah bentuk sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ustadz tadi juga bahwasanya dukun juga punya multi level marketing ya, punya tim marketingnya yang kemudian menyebarkan agar apa? Agar kekuatan dia lebih besar kan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memutus mata rantai antara kesyirikan kepada Allah dengan praktek perdukunan yang kemudian beragam. Ada yang berkedok sebagai ustadz, sebagai kiai, yang kemudian dia dikatakan juga ruqyah. Kadang-kadang mereka menamakan ruqyah, tapi secara praktek tidak. Jadi ini hanya sebatas penamaan, disyar'ikan dia. Jadi ada istilahnya dari konvensional ke syar'i. Kemarin kita membahas tentang perbankan,
Ini juga ternyata praktek perdukunan yang dari konvensional dirubah menjadi kalimat syar'i, yang seperti dukun menjadi kiai, kemudian kalimat-kalimat ayat yang kemudian diselewengkan penggunaannya sehingga menjadi jimat-jimat. Jadi kita harus antisipasi, karena Rasulullah senantiasa berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari kesyirikan yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.